Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tia Lasanova Fazrin Nugraha. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak untuk memenuhi salah satu ujian praktikum dari mata kuliah keperawatan anak 1. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, di sini kita akan memasuki terlebih dahulu tahap praorientasi. Nah, pada tahap praorientasi ini, kita harus mengkaji diri kita sendiri sebagai perawat, apakah kita mampu dalam melakukan tindakan kepada pasien atau tidak. Nah, selain itu kita juga harus mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan fisik pada anak ya. Nah, di sini untuk alat-alat yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan fisik kepada anak, yang pertama ini ada sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah. Lalu ada stetoskop, lalu ada termometer, ada tong spatel, ada refleksamer, ada garpu tala, ada penlight, ada pengukur lingkar kepala, ada handscoon, ada hand sanitizer, ada tulisan untuk tes Snellen chart, lalu ada bahan untuk pengecapan lidah atau pengecapan rasa. Selanjutnya kita membutuhkan yaitu timbangan dan juga alat ukur tinggi badan. Tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Dian. Adik boleh panggil saya kakak atau apapun itu, yang penting dipanggil nama Dek ya. Apakah kakak boleh tahu nama adik siapa? Namanya Dian. Umurnya berapa Dek? 10 tahun. Untuk sekarang perasaannya kayak gimana kabar Dek? Baik, Sus. Hari ini kakak akan melakukan pemeriksaan fisik pada adik. Tujuannya untuk memeriksa kesehatan adik. Apakah adik bersedia? Bersedia, Sus. Untuk waktunya tidak akan lama ya, paling lama juga nanti 20 menitan ya, kurang lebih 20 menit. Nah, kalau begitu apakah adik ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu kakak siapkan dulu peralatannya ya Dek. Tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Nah, pada tahap kerja ini kita dekatkan alat-alat yang akan kita lakukan dalam tindakan ke dekat pasien. Selain itu, kita juga harus menutup privasi klien, yaitu dengan menutup tirai. Nah, sesudah itu kita lakukan untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer secara 6 langkah. Jika sudah, kita pasang handscoon. Setelah pemasangan handscoon, kita lakukan yang pertama adalah cek CCTV pada pasien. Yang pertama, kita akan mengecek tekanan darah pada pasien menggunakan sphygmomanometer. Jadi dipinjam dulu ya tangannya buat dicek. Di sini aja deh, biar nggak pegel adanya. Kita juga menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut nadi. Sebentar ya dia ya.
110/70. Jika sudah melakukan pengecekan tekanan darah, selanjutnya kita akan melakukan cek suhu menggunakan termometer. Pinjam dulu ya, Dek. Nah, ini diangkat dulu nggak apa-apa ya. Nah, tunggu ini sampai bunyi ya, Dek. Sambil menunggu termometer, kita lakukan untuk pengecekan nadi. Kita lakukan selama 1 menit. Jika sudah dilakukan pengecekan nadi, selanjutnya kita harus melihat nafas pada pasien dan juga menghitungnya selama 1 menit. Jika sudah dilihat dan juga termometer sudah bunyi, kita lepaskan. Lalu kita lihat suhunya dari termometer. Normal ya dia, tidak lupa kemana, dan juga nadi dan pernapasannya normal. Setelah selesai, kita lakukan pendokumentasian pada form pemeriksaan fisik. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan pada pasien. Sekarang kita akan melakukan penimbangan berat badan menggunakan timbangan. Silakan ya, Dek, berdiri, ditimbang dulu. Berat badannya 32 kilo ya, Dek. Silakan duduk lagi, Dek. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan pada pasien. Sekarang kita cek tinggi badan dulu ya, Dek. Silakan berdiri, kita cek dulu. Dek, 147 cm ya, Dek. Silakan duduk lagi. Setelah dilakukannya penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan, jangan lupa dokumentasikan. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kepala pada pasien. Maaf ya, Dek, dipegang dulu. Nah, kita lihat apakah bentuk kepala simetris atau tidak, lalu kita palpasi. Nah, ada benjolan atau tidak? Apakah ada nyeri tekan atau tidak, Dek? Enggak ada ya. Nah, lalu kita akan mengukur lingkar kepala pasien. Nah, itu ya. Kita ukur dulu. Ukur dulu. Jika sudah dilakukan pengukuran pada kepala pasien, sekarang kita akan memeriksa rambut pasien. Warnanya, lalu kita lihat kebersihan rambut pasien. Apakah ada parasit seperti kutu atau tidak? Lalu kita lihat apakah mengalami rontok atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, kita cek ke bagian mata pasien. Di sini kita lihat matanya apakah simetris atau tidak, lalu kita lihat juga alisnya simetris atau tidak. Kita lihat pada mata pasien apakah ada sekret yang menumpuk atau tidak, lalu kita palpasi. Coba merem, Dek. Kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ada sakit gak, Dek? Gak ada. Selanjutnya kita lihat warna dari sklera pasien. Nah, normalnya ini berwarna putih, lalu kita lihat juga warna iris pada pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes Snellen chart pada pasien dengan cara menunjukkan bacaan pada pasien. Bisa baca ini, Dek? Apa bacaannya? Matahari. Ya, benar ya. Selanjutnya kita lakukan tes akomodasi
penglihatan pada pasien menggunakan objek. Nah, untuk tes akomodasi ini yaitu letakkan objek dari jauh. Fokus ke sini ya, Dek. Lalu kita dekatkan ke hidung pasien dan kita lihat pergerakan pupil apakah sama atau tidak. Terus ya, Dek. Normal ya, teman-teman. Nah, lalu kita lakukan juga cek pergerakan bola mata pada pasien dengan cara meletakkan objek pada depan juga lalu digerakkan dan kita lihat gerakan bola mata pasien apakah mengikuti objek tersebut atau tidak. Dilihat ininya ya, Dek. Lihat. Jika sudah sama, nah itu tandanya normal ya, teman-teman. Lalu selangkah selanjutnya kita lakukan cek pencahayaan menggunakan light pen pada mata klien dan kita lihat pupil pada mata klien apakah melakukan konstruksi atau tidak. Dilihat dulu ya, Dek ya. Normalnya jika senternya jauh maka si pupil akan membesar dan jika pencahayaannya dekat maka pupil akan mengecil. Seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada hidung. Kita lihat hidung pasien apakah simetris atau tidak. Lalu kita palpasi hidung pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ada nyeri tekan tidak, Dek? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya kita cek dalam hidung pasien menggunakan pen light apakah adanya penumpukan kotoran atau tidak. Hasilnya bersih dan normalnya itu bersih ya, teman-teman. Lalu kita lakukan untuk pernapasan pasien, kita cek dengan menutup sebelah hidung pasien ya secara bergantian. Coba deh nafas. Dan pernapasannya ini lancar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyiapkan kain yang sudah disemprotkan parfum dan kita cek indera penciuman pada pasien. Ini bisa wangi ya. Jika pasien bisa merasakan baunya berarti itu normal ya, teman-teman. Setelah dilakukan pemeriksaan pada hidung pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Nah, pertama-tama kita akan melihat mulut pasien apakah ada pecah-pecah atau tidak, lalu kering atau tidak ya, teman-teman. Setelah itu, kita anjurkan pasien untuk membuka mulutnya dengan cara ini deh. Nah, kita lihat warna dari gigi pasien dan juga kita hitung jumlah dari gigi pasien dan kita lihat juga ya, teman-teman, gusinya apakah mengalami pembengkakan atau tidak. Selanjutnya kita akan mengecek dalam mulut pasien menggunakan pen light. Bisa dibuka deh mulutnya. Di sini kita lihat ovula pada pasien apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat juga tonsilnya apakah simetris atau tidak, dan kita lihat pada lidah bersih atau tidak ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks muntah menggunakan tong spatula. Bisa dibuka deh mulutnya. Normal ya, teman-teman. Lalu kita akan melakukan indera pengecapan. Kita menggunakan media gula, kopi, dan juga garam. Untuk pertama-tama yang asin dulu. Coba deh. Gimana rasanya? Asin ya. Coba ini. Gimana rasanya? Pahit. Jika pasien bisa merasakan ketiga rasa ini, berarti bisa kita sebut dengan normal ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Oke deh, dicek dulu. Kita lihat apakah telinga pasien simetris atau tidak. Lalu kita palpasi belakang telinga pasien, apakah mengalami benjolan atau tidak, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak deh? Ya, ini ya. Lalu kita cek juga daun telinga pasien.
Setelah itu kita lakukan pengecekan untuk di dalam pasien menggunakan pen light. Apakah terdapat serumen atau tidak? Bersih, sebelah lagi deh. Bersih ya. Nah, untuk mengecek pendengaran pasien, kita menggunakan garputala yang digetarkan. Bisa terdengar tidak deh? Terdengar? Sebelah lagi ya. Terdengar? Pemeriksaan telinga sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Nah, kita lihat lehernya dan kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Dan ketika tadi kita lihat apakah ada benjolan atau tidak ya. Kita tekan. Sakit tidak, Dek? Nah, ditakutkan, kenapa kita harus mempalpasi bagian leher pasien? Ditakutkan adanya pembengkakan pada kelenjar tiroid. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada dada pasien. Silakan deh, boleh tidur di sini. Sebelah sini deh. Maaf ya dek, kakak pegang. Nah, pertama-tama kita akan melihat dada pasien apakah simetris atau tidak. Lalu kita juga palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak deh? Enggak. Enggak ya. Sekarang kita akan melakukan auskultasi dada pasien untuk mendengarkan suara nafas. Dan normalnya itu vesikuler ya teman-teman. Kita akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkannya. Tarik nafas deh, keluarkan. Tarik nafas deh, keluarkan. Ya, seperti itu. Tarik nafas, keluarkan. Nafas, keluarkan. Nafas, keluarkan. Nafas, keluarkan. Setelah selesai mendengar suara pernapasan, kita akan melakukan pengecekan pendengaran pada jantung ya, katup jantung. Nah, pertama kita akan mendengarkan aortik di ICS 2 sebelah kanan. Untuk normalnya itu berbunyi loop dep. Jadi suara pertama loop dan suara kedua dep, seperti itu. Kita akan melakukan juga pemeriksaan yang kedua pada katup pulmonal di ICS 2 sebelah kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada katup tricuspidalis terletak pada ICS 3 dan 4 sebelah kiri. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pengecekan pada katup mitral berada pada ICS 5 sebelah kiri. Normal ya dek. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada dada pasien. Perkusi ya. Perkusi. Normalnya itu suaranya sonor ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen pasien. Nah, di sini kita akan inspeksi terlebih dahulu abdomen pasien apakah simetris atau tidak. Nah, sesudah itu kita akan melakukan auskultasi pada abdomen pasien menggunakan stetoskop untuk mendengarkan peristaltik usus pasien ya. Dan di situ kita akan menghitung selama 1 menit gerakan itu bunyinya berapa kali ya. Tanya deh. Jika sudah kita hitung selama 1 menit, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien. Apakah ada nyeri atau tidak ya? Ya tidak deh. Sakit?
Jika pasien tidak ada rasa sakit, berarti itu normal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada abdomen pasien. Nah, untuk perkusi ini suaranya timpani ya. Normalnya timpani. Timpani itu seperti ada benda di dalamnya. Normal ya, Dek. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada punggung pasien. Dek, boleh duduk. Lalu boleh menghadap ke sana, Dek. Kita lihat tulangnya dan juga kita lihat apakah klien mengalami pembungkukan atau tidak. Lalu kita juga bisa mendengarkan suara vesikuler pada punggung pasien ya. Kita akan menggunakan stetoskop. Tarik nafas dalam deh. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Keluarkan. Tarik. Keluarkan. Ya, bagus. Tarik lagi. Keluarkan. Untuk normalnya yaitu suaranya vesikuler ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada tangan dan juga kaki pasien atau yang biasa kita sebut ekstremitas. Kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan pasien terlebih dahulu. Boleh diangkat ya tangannya. Ini ya. Kita lihat apakah tangan pasien simetris atau tidak. Lalu kita hitung jari pasien, apakah lengkap? Ada 5 atau tidak? Nah, jika lengkap, untuk keduanya ada 10. Selanjutnya kita cek kuku pasien, bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan palpasi pada kuku pasien untuk melihat kapiler darahnya, apakah cepat kembali atau tidak. Untuk normalnya itu warna merahnya akan kembali sepertian detik ya. Nah, setelah tangan kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada kaki pasien. Nah, kita lanjutkan seperti ini dan kita lihat simetris atau tidak. Jika sudah simetris, kita juga lihat apakah ada lebam pada kaki pasien atau tidak, dan kita cek juga kuku pada pasien ya, kuku kakinya apakah normal atau tidak atau tabung ya. Normalnya itu yaitu tidak berbentuk tabung seperti itu teman-teman. Lalu kita juga hitung jumlah jari kaki pasien. Lalu kita seperti biasa tadi seperti pada tangan, kita cek juga kapiler pada kaki pasien, yaitu dengan cara menekan kuku pasien dan kita akan melihat untuk normalnya darah akan mengumpul kembali atau merah kembali dalam waktu sepertian detik ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan refleks patella pada pasien menggunakan refleks hammer. Lalu kita akan melakukan refleks Babinski pada kaki pasien. Geli? Pemeriksaan fisik daerah ekstremitas atau tangan dan juga kaki sudah selesai ya teman-teman. Tahap kerja sudah dilakukan. Sekarang saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ketika saat kita melakukan tahap kerja itu sambil menulis dokumentasi ya agar tidak lupa ke depan. Nah, sekarang kita lepas handscoon. Lalu kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer secara 6 langkah. Jika
Jika sudah selesai, kita akan melakukan tahap evaluasi. Dek, tindakannya sudah selesai ya, Dek? Sekarang gimana perasaannya? Baik. Baik ya. Nah, nanti saya akan balik lagi ke sini sekitar pukul 12-an untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti sudah cukup? Cukup. Jika nanti ada butuh apa-apa, ada yang bisa pijit tombol bel yang ada di pinggir bed. Nanti saya akan datang ya, Dek. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Ada cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Kita bawa alat-alat yang sudah digunakan ke nurse station dan rapikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam tindakan. Wassalamualaikum.